Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsa di Magelang. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan 79. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-46, ayat 2 sampai yang ke-4. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur ini mendorong kita, umat-umat Tuhan, untuk berharap dan percaya kepada Allah. Berharap dan percaya akan kuasanya. Berharap dan percaya akan pemeliharaannya. Berharap dan percaya akan pertolongannya. Berharap dan percaya akan kasih-Nya. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema Allah tempat perlindungan bagi umat-Nya. Sekali lagi, Allah tempat perlindungan bagi umat-Nya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pada zaman dahulu, sebuah kota sering terancam oleh serangan musuh atau serangan dari gerombolan-gerombolan penjahat. Oleh sebab itu sangat penting sebuah kota itu memiliki benteng yang kokoh, benteng yang kuat sebagai perlindungan. Sangat penting sebuah kota memiliki tembok yang kokoh sebagai perlindungan kota tersebut. Dan di dalam Mazmur ini sangat tepat, di mana kehidupan kita sebagai umat Tuhan digambarkan seperti sebuah kota. Dan Allah sendirilah yang menjadi perlindungan. Allah sendirilah yang menjadi benteng teguh. Allah yang menjamin perlindungan, keamanan umat-Nya. Allah yang menjamin kelangsungan hidup dari umat-Nya. Karena Allah yang menjadi perlindungan umat-Nya. Allah yang menjadi benteng yang kuat, yang kokoh, yang teguh bagi umat-Nya. Orang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan tidak akan kecewakan. Kalau kita membaca perjalanan umat Tuhan dari zaman ke zaman, bagaimana ketika umat Tuhan menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, maka umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada keamanan ketika umat Tuhan berlindung kepada Tuhan. Jadi tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Karena Allah, Dia sebagai penolong dalam kesesakan, dalam kesulitan, sangat terbukti. Di dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan menghadapi segala situasi, menghadapi segala perubahan yang ada di dalam dunia ini, menghadapi segala kesesakan, segala kesulitan, segala pergumulan, kita tidak perlu takut. Karena kita memiliki Tuhan yang sudah sangat terbukti menjadi penolong di dalam kesesakan umatnya. Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha dahsyat. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi situasi apapun juga. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita umat-umatnya. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ketika umat Tuhan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, maka Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan menyatakan pertolongannya kepada umatnya yang berlindung kepadanya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19, kalau kita baca di sana, bagaimana Sanherib Raja Asyur menyerang Yehuda. Sanherib Raja Asyur bersama pasukannya menyerang Yehuda. Ada kota-kota yang sudah direbut oleh Sanherib Raja Asyur. Kemudian Sanherib mengepung Yerusalem. Dan pada waktu itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Mengalami kesesakan seperti itu. Ada begitu banyak pasukan Asyur yang mengepung. Hizkia datang berdoa kepada Tuhan. Hizkia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan kuasanya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-35 dan 36 dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ketika Hizkia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, Tuhan menyatakan pertolongannya sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan datang ke perkemahan Asyur, membunuh pasukan Asyur, membunuh tentara-tentara Asyur, 185.000 tentara mati pada malam hari itu. Dan ketika pagi-pagi banyak mayat bergelimpangan, tentunya Sanherib Raja Asyur ketakutan dan dia pulang ke Asyur, dia tinggal di Niniwe. Dan begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ketika umat Tuhan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka Tuhan menyatakan pertolongannya. Sebuah kisah yang tidak asing dalam 2 Tawarik pasal 20. Bagaimana ketika Bani Moab, Bani Amon hendak menyerang Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Yosafat datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan Yosafat dan Yehuda pun mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal yang ketiga, ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh orang yang ada di wilayah Babil
untuk menyembah kepada patung keemasan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung tersebut. Apapun yang akan terjadi, mereka tidak mau menyembah. Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dan kita membaca, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mereka tidak terbakar, tidak hangus sedikit pun. Daniel pasal yang ke-6, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tapi Daniel menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Singa yang sudah kelaparan tidak memakan Daniel, tidak melukai Daniel, karena Daniel menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Mazmur 37 ayat 39 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, berlari, berlindung kepada Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Jadi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Apapun pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, pergumulan kita, mari jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pertolongan kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri bagi kami pagi hari ini untuk kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami, apapun masalah persoalan kami Tuhan. Untuk itu kami percaya kepada Engkau. Kami serahkan setiap masalah kami, persoalan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak berubah. Engkau sebagai penolong yang sangat terbukti bagi umat-umat-Mu. Engkau pun akan menolong kami umat-umat-Mu yang mengandalkan dan berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.